Nuwun sedulur, sugeng kepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, jangan terjebak karena sekarang banyak yang mengaku-ngaku satriya piningit. Sebetulnya karena apa kok kita mudah percaya dengan orang yang mengaku-ngaku satriya piningit? Akan saya bahas di video ini. Monggo kita simak. Sedulur, tidak bisa dipungkiri setelah kita memasuki zaman Aquarius, maka Aquarius ini sebetulnya evolusi untuk spiritual. Jadi bumi ini sedang berevolusi untuk menjalani spiritual, sehingga kehidupan di masa Aquarius nanti spiritualnya tingkat tinggi. Nah, ditandai tahun 2020 itu ada kebangkitan spiritual secara massal. Nah, kebangkitan spiritual secara massal ini akan mendorong kesadaran murni bagi anak-anak muda sekarang untuk mencapai kemurnian. Nah, di sini timbul kerinduan akan leluhur-leluhurnya, akan adat dan budaya leluhurnya. Salah satunya cerita tentang satriya piningit. Dan ini sebetulnya bukan cerita bohong, tapi benar. Nyata ada satriya piningit. Satriya piningit ini akan timbul ketika pergantian zaman atau pergantian sistem atau pergantian era. Nah, tidak jarang di sini juga banyak yang mengaku satriya piningit. Itu tidak salah. Tidak salah, karena memang mungkin merasa dia satriya piningit. Tapi nanti pada akhirnya yang terpilih menjadi pemimpin adalah satriya pinilih, kemudian satriya pinandita yang sinisian wahyu. Itu pengertian saya, karena saya serap dari teman-teman spiritual. Saya juga sharing dengan teman-teman yang sepuh. Itu tidak salah. Memang banyak satriya piningit yang muncul sekarang. Di antaranya ada di video saya yang ciri-cirinya seperti itu. Namun kalau kita ingin memastikan secara fisik satriya piningit itu siapa, bentuknya seperti apa, kita tidak bisa. Karena apa? Yang terpilih seperti tadi yang saya bilang, bahwa nanti ada satriya piningit dan satriya pinandita, satriya pinilih dan satriya pinandita. Yang menjadi puncak pemimpin adalah satriya pinandita sinisian wahyu. Nah, ketika panjenengan waktu jadi satriya piningit sudah mengaku bahwa saya satriya piningit, sudah mengaku saya mengenal A, ini satriya piningit dan ini A1, datanya A1, maka ini akan bubar, tidak jadi dipingit lagi, tidak jadi tersimpan lagi. Nah, kalau kita ingin mempelajari bagaimana sih satriya piningit bekerjanya,
maka kita juga mempelajari ilmu-ilmu leluhur. Contohnya memberikan secara sanepo, memberikan secara ciri-ciri, kisi-kisi. Tidak, ini loh fisiknya, ini loh orangnya di sini loh, sekarang usianya segini. Nah, itu bukan sanepo, itu bukan ilmu leluhur, itu ilusi kita, itu halusinasi kita. Nanti saja saya jabarkan kenapa kita kok sekarang suka sekali mengidolakan sesuatu yang kurang tepat. Nanti ujung-ujungnya kita akan kecewa. Seperti contohnya pemilihan presiden-presiden yang lalu itu selalu kita bilang bahwa mungkin ini Satrio Piningit, mungkin ini Satrio Piningit, ini Satrio Piningit. Kenyataan belum. Karena Satrio Piningit masih menjalani proses untuk Pinandito dan Sinisian Wahyu. Dia masih mengejar itu Wahyu ke Prabon. Yang jelas sekarang Sang Satrio Piningit itu lebih suka menjalani bermasyarakat secara sosial atau jiwa sosialnya tinggi. Terkadang dia masuk timsal, dia menolong sama, bahkan menolong hewan yang terlantar, ditelantarkan oleh manusia, menjadi pecinta lingkungan hidup, menolak mengerusakkan hutan, menolak pembangunan di mana-mana. Nah, dia sedang berada di itu dan dia tidak akan mengakui bahwa dia Satrio Piningit karena apa? Dia merasa bukan Satrio Piningit. Dia merasa biasa-biasa saja. Namun kecintaannya terhadap kehidupan ini tinggi. Nah, itu yang menjadi dasar mengapa Satrio Piningit yang asli itu tidak akan mengaku dan tidak akan mau kalau disuruh kamu menurut pandangan saya adalah Satrio Piningit. Dia tidak akan memperhitungkan itu, tidak akan memikirkan itu. Sang Satrio Piningit ini masih mengolah rasanya dengan alam. Karena apa? Sekali pengakuan itu namanya sudah ego. Ego yang keluar bahwa saya Satrio Piningit. Kalau terjebak di situ, maka akhirnya seperti yang kita ketahui banyak sekali channel-channel yang membahas tentang Satrio Piningit. Bahkan ada yang mengaku Satrio Piningit, ujung-ujungnya minta bantuan kepada teman-teman berupa uang, berupa apapun. Nah, jadi monggo kita cerdas berpikir. Karena sudah ada kesadaran secara kolektif, maka kita harus cerdas. Jangan pintar, tapi cerdas. Membaca semua alam. Ilmu Jawa itu ilmu nyata. Kalau tidak nyata, itu berarti apalagi itu jarene, itu bukan ilmu Jawa. Ilmu Jawa itu penuh realitas. Nah, Sang Satrio Piningit ini masih menggodok dirinya dan dia tidak merasa bahwa dia itu Satrio Piningit. Dia tidak butuh pengakuan lor. Diakui sebagai Satrio Piningit, dia tidak butuh. Karena apa? Dia sudah mengalami dark night of the soul, kegelapan dalam hidupnya. Dia sudah mengalami kehidupan seperti zombie dalam hidupnya. Dia sudah mengalami hinaan, cacian. Dia sudah kehilangan orang-orang yang dia sayangi sehingga dia di titik nol. Dan pada saat ini dia benar-benar menyatu dengan kepasrahan. Orang kalau sudah pasrah itu tidak butuh pengakuan. Mau diakui silahkan.
silahkan, mau dihina silahkan, mau dicaci silahkan, mau disukai ya monggo. Yang penting dia mengikuti kata hatinya. Kalau orang Jawa itu jiwanya sudah diserahkan kepada Sang Pencipta, pemilik alam, maka apa yang terjadi atas dirinya itu adalah kehendak Sang Yang Suwung atau Sang Pemilik Alam atau Sang Yang Widi. Ada lagi yang mengatakan Satrio Piningit tidak punya media sosial. Punya lor. Karena Satrio Piningit itu mengikuti zaman. Dia tidak anti dengan perubahan zaman seperti yang saya bilang di ciri-ciri Satrio Piningit. Tidak anti perubahan zaman itu. Tidak anti agama-agama pendatang. Tapi dia mempelajarinya cukup tahu. Dan media sosial yang dia miliki itu untuk memantau kondisi sosial, kondisi lingkungan. Kalau tidak punya, maka dia akan buta akan lingkungan dan sosialnya. Dan yang jelas, justru yang dia mengupload itu tidak pernah mengupload tentang kesedihan, tidak pernah mengupload tentang urusan keluarganya, tapi justru mungkin candaan-candaan ringan, mungkin yang jauh dari kehidupan pribadinya, sehingga kehidupan pribadinya tidak tersentuh oleh orang lain atau tidak terbaca. Dia lebih mementingkan untuk sosialnya, kegiatan sosial, membantu sesama. Nah, itu akan diupload di media sosialnya. Jadi Satrio Piningit itu juga tidak culun-culun banget loh, tidak gaptek banget. Kalau sekarang dia justru lebih cerdas daripada kita yang sering mengatakan Satrio Piningit itu ini. Tidak punya media sosial karena tidak mau melekat secara sosial. Tidak. Dia menggunakan media sosial tapi dengan bijaksana. Itu bedanya Satrio Piningit dengan kita yang kadang-kadang masih kurang bijaksana. Kalau Satrio Piningit itu kebijaksanaannya sudah tingkat tinggi, sehingga orang tidak bisa membaca apa yang dia pikirkan, tapi kita bisa melihat apa yang dia lakukan. Memang sekarang banyak terjun ke Musar, tim penolong, karena jiwanya dituntut untuk kesana, mengerti benar penderitaan sekitar, sehingga dari situ nanti disaring semua di antara yang memiliki jiwa-jiwa Satrio Piningit itu disaring, kemudian akan dipilih 1 sampai beberapa orang, itu nanti diseleksi lagi menjadi Satrio Pinilih, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Maka mereka sedang berlomba-lomba untuk mencari wahyu, untuk meningkatkan kapanditan, kabegawanan, ajaran kebijaksanaan. Jadi jangan sampai kita ganggu mereka dengan dia Satrio Piningit, si A Satrio Piningit, nggak usah. Kita tunggu saja ketika waktu itu nanti membuka, maka akan terbuka semua bahwa ini loh Satrio Piningit. Dan kalau sudah menjadi Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, maka dia akan menjadi sosok Ratu Adil. Ini kuncinya. Jadi jangan sampai kita mudah untuk dibelenggu oleh ego kita, karena kerinduan kita sangat rindu sosok-sosok pimpinan yang bisa memberikan rasa kenyamanan, rasa kesejahteraan, rasa keadilan kepada kita. Terus kita asal, sehingga kita mudah dibodohi. Jadi demikian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang, karena dukungan Anda sekecil apapun sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.